Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Di mana di sini siapa yang bisa memimpin doanya? Zona? Iya. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mbak akan memperkenalkan diri Mbak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Mbak Indri Febrianti dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu semester 3A. Baiklah, selanjutnya perkenalan dari adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Rega, kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Dian, kelas 8. Perkenalkan, nama saya Zona, kelas 8. Perkenalkan, nama saya Yoga, kelas 8. Perkenalkan, nama saya Rizky Destrian, kelas 9. Nah, baiklah, adik-adik sudah memperkenalkan diri ya. Kita memasuki permainan. Apakah mau permainan? Mau. Nah, di mana kita bermain rangkai nama. Ada yang pernah rangkai nama belum? Pernah kan? Nah, baiklah. Mulai dari Mbak ya. Indri Rega. Indri, Rega, Rian. Indri Rega Rian Zona. Indri, Rega, Rian, Zona, Yoga. Indri, Rega, Rian, Zona, Yoga, Rizky. Yeay, tepuk tangan dulu dong biar nggak tegang. Nah, baiklah, sudah kan tadi kita bermain. Nah, Mbak ngasih tahu nih tema Mbak di sini yaitu belajar daring di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Mbak ingin menanyakan kepada adik-adik semua, tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Tahu. Nggak tahu ya. Nah, Mbak akan jelasin ya bimbingan kelompok itu apa. Nah, bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang terdiri dari 10 sampai 15 orang. Nah, di mana di sini nanti kita akan membahas permasalahan topik umum yang memanfaatkan dinamika kelompok. Di mana di sini adik-adik nanti bisa menyampaikan pendapat ataupun saran ataupun bertanya dan meminta pendapat dari Mbak. Nah, yang kedua yaitu adalah tujuan dari bimbingan kelompok ini. Mbak ingin tanyain lagi nih sama adik-adik, tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok ini apa? Tidak. Tidak. Emangnya tujuan kelompok itu apa, Mbak? Nah, terima kasih kepada adik Rizky sudah bertanya kepada Mbak. Baiklah, di sini Mbak akan menyampaikan tujuan dari bimbingan kelompok. Di mana di sini supaya kita bisa menambah wawasan kita, supaya adik-adik mengetahui jangan cuma dari sisi negatifnya saja belajar pandemi ini, belajar daring, tetapi adik-adik juga harus mengetahui sisi positif dari belajar daring di masa pandemi ini. Kita akan melanjutin di dalam forum ini, di mana Mbak akan menanyakan nih sama adik-adik, kenapa sih kita duduknya seperti ini? Ada yang tahu nggak kenapa kita duduknya melingkar, setengah melingkar ini? Karena bisa tatap muka. Oh iya, terima kasih ya atas pendapatnya. Benar sekali, supaya kita bisa saling tatap muka. Nggak mungkin dong duduknya nanti panjang ke belakang. Nanti kalau mau diskusi, mau nanya Mbak, kan nggak mungkin kepalanya ke kiri ke kanan kayak gitu. Supaya kita bisa interaksinya bisa semaksimal mungkin, duduknya seperti ini, setengah lingkaran. Pun di sini Mbak akan menjelaskan asas-asas dari bimbingan kelompok sendiri. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana di sini kita merahasiakan apa permasalahan yang kita bahas di dalam forum ini. Tidak boleh diumbar atau mengasih tahu kepada teman yang lainnya. Itu asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana asas ini tidak ada keterpaksaan. Adik-adik kesini tadi sukarela apa ada yang maksa? Sukarela kan? Iya. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana di sini nanti kita harus terbuka, tidak ada yang kita tutupi. Seperti supaya nanti
permasalahan kita itu terpecah, bisa kita mencari solusinya bersama-sama, yaitu kita harus terbuka satu sama lain. Yang keempat yaitu ada asas kekinian, di mana kita akan membahas permasalahan yang ada di permasalahan yang terkini, yaitu tentang pandemi. Pandemi kan lagi booming nih. Yang kelima ada asas kenormatifan, di mana di dalam forum ini kita ada norma, yaitu nanti siapa yang ingin bertanya angkat tangan, siapa yang ingin ngasih pendapat itu angkat tangan. Nah, ada yang keenam yaitu ada keahlian, di mana asas ini Mbak sebagai pemimpin kelompok, apabila permasalahan yang kita hadapi Mbak tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, di sini nanti ada yang ahli yang lebih paham tentang permasalahan yang kita hadapi, yang kita bahas. Kita langsung memasuki ke topik kita tadi. Ada yang tahu nggak topik kita tadi apa? Belajar di masa pandemi. Iya, belajar daring di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini adik-adik tahu nggak pengertian belajar itu apa? Coba angkat tangan siapa yang tahu. Menuntut ilmu. Lagi? Supaya menjadi pintar. Lagi? Ada lagi nggak? Menambah wawasan. Ya, mungkin cukup ya pengertian. Mbak akan menjelaskan pengertian belajar itu apa. Nah, secara psikologis, pengertian belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dari sini paham nggak apa yang Mbak maksud? Paham. Ya, terima kasih ya. Nah, selanjutnya Mbak akan menanyakan nih pada adik-adik, bagaimana perasaannya saat belajar daring ini di masa pandemi COVID? Tidak konsen. Lagi? Pakai bola. Lagi? Iya, mungkin itu saja ya. Mbak terima kok jawaban dari adik-adik. Perasaannya mungkin apa tadi, dari paketnya boros kayak gitu nah Mbak. Saya merasa tertekan kalau belajar daring, nggak sama dengan tatap muka Mbak. Kurang asik kalau belajar daring. Mending belajar tatap muka mungkin kan, dari adik-adik sekalian. Nah, pertanyaan selanjutnya Mbak gini, suka nggak belajar daring ini? Tidak suka. Tidak suka ya. Lebih enak mana? Belajar daring apa kita tatap muka? Tatap muka. Kenapa? Karena bisa bertemu dengan kawan-kawan. Ya, lagi? Karena bisa belajar dengan serius. Lagi? Karena bisa menanyakan langsung dengan guru. Oh iya, terima kasih ya atas jawaban adik-adik semua. Bagus-bagus jawabannya. Bisa bertemu dengan teman, bisa langsung menanyakan kepada guru. Nah, selanjutnya pernah nggak nih adik-adik pernah nggak adik-adik tuh nggak pernah buat tugas selama pandemi? Pernah ya. Itulah mungkin karena jaringan, mungkin karena tidak tahu, mungkin kendalanya di HP, ada yang nggak punya HP, jadi nggak tahu pelajarannya, nggak tahu tugasnya yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya Mbak akan menanyakan sama adik-adik, tahu nggak sisi negatif dari kita belajar daring ini? Merusak mata. Selain itu? Menguruskan paket. Selain itu? Tidak konsen. Tidak konsentrasi. Selain itu apa lagi? Ayo. Tidak memahami pelajaran. Nah, iya, lagi? Adiknya? Nggak tahu ya? Adik? Kewalahan nggak kalau ada tugas yang diberikan oleh guru? Ya. Iya terlalu kan? banyak tugas. Iya. Nah, Mbak sangat apresiasi dari jawaban adik-adik. Tepuk tangan dulu biar nggak tegang. Tangan ya. Nah, di sini ya semangat sekali adiknya ya.
terima jawaban dari adik-adik, bagus-bagus. Emang banyak sisi negatif dari belajar daring ini, tetapi kita tidak boleh melihat dari sisi negatifnya saja, tetapi kita melihat dari sisi positifnya juga. Nah, di sini Mbak nih akan menjelaskan, akan memberitahu supaya menambah wawasan adik-adik, supaya tidak berpikir negatif tentang belajar daring ini. Nah, yang pertama mungkin sisi positif dari belajar daring di masa pandemi, sekarang udah muncul banyak kursus online gratis. Iya apa enggak? Ya. Nah, yang kedua, banyak muncul aplikasi baru. Adik-adik tahu nggak Zoom? Yang sekarang dipakai untuk kalau kita video call itu banyak orang. Tahu. Nah, itu kan biasanya kita nggak tahu jadi tahu. Nah, yang selanjutnya bisa muncul kreativitas kita tanpa batas, di mana kita menulis puisi bisa dari rumah, bisa kita sharing ke Google, kita juga bisa mengikuti lomba-lomba yang ada di dunia maya, di mana akses internet sekarang sudah cukup canggih, HP kita sudah cukup canggih juga kayak gitu kan. Nah, di mana yang selanjutnya yaitu kita bisa menerapkan ilmu kita di keluarga kita. Biasanya kan adik-adik belajarnya di rumah sekolah nih kan, nggak bisa ngasih ilmu kepada orang tua. Apalagi mbak kuliahnya di Bengkulu, biasanya mbak nggak pernah pulang, nggak pernah belajarnya di rumah, biasanya belajarnya sendiri di kos, nggak bisa berbagi ilmu kepada keluarga. Kalau sekarang kan bisa belajarnya dari rumah lewat HP, belajarnya daring kayak gitu. Yang terakhir yaitu kita bisa belajar didampingi oleh orang tua. Adik-adik kalau di rumah didampingi sama orang tua nggak kalau belajar? Ya. Iya, didampingi ya. Nah, itu lebih bagus kalau didampingi orang tua, supaya orang tua bisa tahu gimana sih, sampai mana sih pelajaran anak-anaknya kayak gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari Mbak nih dari sisi positifnya. Apa adik-adik ingin menambah? Apa yang ingin ditanyakan? Sudah enggak. Nggak ada ya. Nah, kalian kita di sini Mbak akan menyimpulkan, tetapi Mbak menanyakan kepada adik-adik terlebih dahulu. Ada yang ingin menyimpulkan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini? Apa? Ayo, ada zona bisa nggak? Belajar itu apa? Menambah wawasan. Yang lain? Menuntut ilmu. Bisa menuntut ilmu. Selain itu, belajar apa? Ayo. Iya. Ayo kita tepuk tangan dulu dong, jangan tegang. Nah, di sini Mbak akan menyimpulkan bimbingan kelompok kita pada hari ini, di mana belajar adalah keutamaan kita sebagai pelajar. Nah, sejauh mana kita harus menuntut ilmu, karena nanti ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan untuk kedepannya, untuk kesuksesan adik-adik semua. Dan saran Mbak, jangan jadikan belajar daring ini membuat kalian patah semangat, tidak mau mengerjakan tugas, malas-malasan, kayak gitu jangan. Kita juga melihat dari sisi positifnya juga, belajar daring itu apa, kayak gitu. Nah, di sini Mbak berterima kasih pada adik-adik semua sudah menyempatkan diri untuk kegiatan bimbingan konseling pada hari ini. Mungkin Mbak apabila ada kesalahan, Mbak mohon maaf kepada Allah, Mbak mohon ampun. Mbak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.